Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas kamu harus memahami mitos mengenai sang legenda Nyi Roro Kidul. Cerita mengenai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan memang sangatlah melegenda karena banyak mitos maupun misteri yang mengiringi setiap cerita mengenai tokoh legenda tersebut. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang-orang yang nekat dan melakukan eksperimen untuk membuktikan keberadaan dari cerita sang Ratu Pantai Selatan tersebut. Teranyar mengenai kisah seorang pemuda yang nekat menguji mitos Nyi Roro Kidul yang dengan sengaja memakai baju berwarna hijau sembari bermain di pantai selatan Jawa. Nekat tersebut bahkan sengaja dirinya rekam dan disebar di media sosial. Walau sempat dihantam ombak beberapa kali, beruntung sang pria tetap selamat dan tidak terjadi apapun. Namun mengenai kabar terkini dari sang pria juga masih menjadi pertanyaan, apakah tetap selamat atau terkena kutukan sang Ratu Pantai Selatan. Jadi jika nanti kamu berniat untuk menguji atau mengetes kekuatan kamu dalam menghadapi sang Ratu Pantai Selatan, pastikan kamu harus melengkapi diri kamu dengan kekuatan dan juga pengetahuan mengenai sang ratu tersebut. Hal ini guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta agar tidak ada lagi tindakan yang sia-sia hanya karena kamu ingin tenar atau viral semata. Langsung saja kita bahas mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang harus kamu ketahui, beserta larangan mengenai sang ratu tersebut. Yang pertama, Nyi Roro Kidul pernah hidup di abad ke-13. Banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Ada yang mengatakan jika Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga keturunan Raja Kediri Jayabaya. Terdengar pula cerita Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad ke-13. Namun yang paling senter dipercayai, Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja bernama Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita yang memiliki paras sangat cantik jelita tersebut. Dia juga mewarisi sifat ayahnya yang bijaksana. Karena suatu konspirasi perebutan tahta, Putri Kandita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya, ia memutuskan untuk menetap di kawasan pantai selatan. Di sana ia menyatu dengan kepundan laut selatan, hingga kemudian Putri Kandita berhasil menguasai alam goib kawasan tersebut, hingga bersemayam di tempat itu dan mempunyai gelar Nyi Roro Kidul. Yang kedua, dinikahi oleh raja-raja Jawa dan Kalimantan. Kisah yang menyebutkan Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan Galuh. Ia dilahirkan permaisuri Ratu Ayu. Ketika bayi, ia sudah dapat berbicara layaknya orang dewasa dan mengatakan kelak akan menjadi penguasa goib tanah Jawa dan bersemayam di pantai selatan. Ketika itu pula roh Raja Galuh Sindula menyampaikan wangsit jika cucunya tersebut kelak tak akan bersuami demi menjaga kesucian dirinya. Yang bisa menikahi cucunya itu hanyalah raja-raja di tanah Jawa. Sumber lain juga mengatakan jika Nyi Roro Kidul juga pernah menikah atau menjalin kasih dengan Pangeran Kalimantan, dan pernikahan itu sendiri terjadi antar beda alam. Walau kebenarannya masih belum bisa dipastikan, namun cerita mengenai kisah ini sudah banyak beredar dan dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia.
Yang ketiga, menguasai seluruh pesisir selatan Jawa. Kekuatan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Namun ada dua tempat yang sangat disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusat kerajaan gaib Sang Ratu. Posisi Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, serta Gunung Merapi merupakan garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara. Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Yang keempat, pantangan pakai baju warna hijau. Ada pantangan yang diyakini harus ditaati oleh siapa saja saat berada di kawasan pantai selatan, yakni larangan mengenakan pakaian warna hijau. Konon, siapa orangnya yang memakai pakaian warna hijau pasti akan terseret ganasnya ombak pantai selatan. Hijau sendiri diyakini sebagai warna busana kebesaran Sang Ratu, sehingga dia saja yang berhak memakainya di tempat itu. Mereka yang melanggar larangan akan hilang ditelan ombak pantai selatan dan akan dijadikan pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Yang kelima, petilasan Selo Gilang. Di kawasan Pantai Parangkusumo terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar sering disebut Selo Gilang. Konon batu ini tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama dengan Danang Sutawijaya yang tak lain merupakan panembahan senopati pendiri Kesultanan Mataram. Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan maupun Keraton Mataram. Tempat ini kini sering disiarahi untuk melakukan ritual, terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan saat jelang 1 Suro. Menurut mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul dipercayai memiliki para abdi atau pengawal yang membantu menjaga dan memuliakan keberadaannya sebagai ratu atau dewi laut. Abdi-abdi Nyi Roro Kidul ini biasanya dikisahkan sebagai sosok yang kuat dan sakti, seperti prajurit atau pendekar yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu seperti alam gaib dan pengobatan. Di antara abdi-abdi Nyi Roro Kidul yang paling terkenal adalah golongan putih dan golongan hijau. Golongan putih terdiri dari para abdi yang dipercayai menjaga Nyi Roro Kidul di atas permukaan laut, sedangkan golongan hijau menjaga di bawah permukaan laut. Kedua golongan abdi ini dipercayai memiliki kekuatan magis yang kuat dan memiliki kesetiaan yang tinggi pada Nyi Roro Kidul. Selain itu, dalam beberapa cerita atau legenda Nyi Roro Kidul juga dikisahkan memiliki abdi-abdi yang berasal dari kalangan manusia. Abdi-abdi manusia ini dipilih oleh Nyi Roro Kidul karena memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan kehendaknya. Mereka juga dipercayai mendapat keberuntungan atau kekuatan magis tertentu dari Nyi Roro Kidul, seperti kecantikan, kesehatan, atau keberuntungan dalam karir atau asmara. Demikian kisah mengenai Sang Ratu Pantai Selatan. Semoga ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, terutama buat kamu yang berniat untuk sekedar berkunjung ke Pantai Selatan ataupun ingin menguji kekuatan Nyi Roro Kidul. Jangan lupa pula berikan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah.